Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari kekuasaan. Antara kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan banyak yang mengartikan sama, padahal diantaranya memiliki perbedaan. Jika didefinisikan, dimaksud dengan kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain, agar orang lain mau melakukan kehendak orang tersebut atau penguasa. Sedangkan kewenangan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain, agar orang lain mau melakukan kehendak orang tersebut yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan kedaulatan memiliki arti yaitu kekuasaan yang tertinggi. Harold de Laswell berpendapat bahwa kekuasaan secara umum berarti kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku orang lain menjadi sesuai dengan keinginan dari pihak yang mempunyai kekuasaan. Sedangkan Max Weber mengartikan kekuasaan sebagai kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauannya dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Bagian terpenting dari pengertian kekuasaan adalah syarat adanya keterpaksaan, yakni keterpaksaan pihak yang dipengaruhi untuk mengikuti pemikiran ataupun tingkah laku yang pihak yang mempengaruhi. Menurut Walter S. Jones, kekuasaan dapat didefinisikan sebagai berikut. Poin pertamanya yaitu kekuasaan adalah alat aktor-aktor internasional untuk berhubungan satu dengan lainnya. Itu berarti kepemilikan atau lebih tepat koleksi kepemilikan untuk menciptakan suatu kepemimpinan. Poin yang kedua, kekuasaan bukanlah atribut politik alamiah, melainkan produk sumber daya material atau berwujud dan tingkah laku atau yang tidak berwujud yang masing-masing menduduki posisi khusus dalam keseluruhan kekuasaan seluruh aktor. Poin ketiga, kekuasaan adalah salah satu sarana untuk menancapkan pengaruh atas aktor-aktor lainnya yang bersaing menggapai hasil yang paling sesuai dengan tujuan masing-masing. Yang terakhir, poin keempat, penggunaan kekuasaan secara rasional merupakan upaya untuk membentuk hasil dari peristiwa internasional untuk dapat mempertahankan atau menyempurnakan kepuasan aktor dalam lingkungan politik internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara memperoleh kekuasaan. Menurut Haryanto, kekuasaan dapat diperoleh dengan beberapa cara, yaitu dari kedudukan dan dari kepercayaan. Semakin tinggi kedudukan, maka akan semakin besar pula kekuasaan yang berada pada genggaman orang yang menduduki posisi tersebut. Kemudian kekuasaan yang bersumber dari kepercayaan hanya muncul di masyarakat, di mana anggota-anggotanya mempunyai kepercayaan yang dimiliki pemegang kekuasaan. Selain itu juga, kekuasaan bisa diperoleh dari 4 hal, yaitu yang pertama, kekerasan fisik. Contohnya, seorang polisi dapat memaksa penjahat untuk mengakui kejahatannya karena dari segi persenjataan polisi lebih kuat. Kemudian yang kedua, dari kedudukan. Contohnya, seorang komandan terhadap bawahannya. Seorang atasan dapat memecat bawahannya. Kemudian dari segi kekayaan, misalnya seorang pengusaha kaya dapat memengaruhi seorang politikus melalui kekayaannya, atau yang terakhir yaitu dengan cara kepercayaan, misalnya seorang pendeta terhadap umatnya. Teori legitimasi kekuasaan. Teori legitimasi kekuasaan membahas tentang dasar-dasar yang membuat pemerintahan atau otoritas dianggap sah oleh masyarakat. Ini melibatkan faktor seperti keadilan, hukum, tradisi, dan dukungan rakyat untuk menegaskan kewenangan suatu rezim atau pemerintahan. Ada beberapa bentuk legitimasi, termasuk legitimasi tradisional, karismatik, dan legal rasional, yang dijelaskan oleh Max Weber. Legitimasi memainkan peran penting dalam mempertahankan stabilitas sosial dan politik. Pemimpin atau pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat lebih mungkin mendapatkan dukungan masyarakat dan mempertahankan stabilitas politik. Sebaliknya, kurangnya legitimasi dapat menyebabkan ketidakstabilan dan perlawanan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang cara mempertahankan kekuasaan kenegaraan. Jadi, kekuasaan itu apa sih? Nah, kekuasaan itu suatu hal yang dimiliki seseorang atau kelompok yang pasti akan dipertahankan untuk mencapai apa yang mereka inginkan atau
menjadi tujuan mereka. Dan cara mempertahankannya itu biasanya dengan bentuk damai dengan kelompok lain dan mencari dukungan atau menggunakan kekerasan terhadap kelompok yang tidak menerima dengan kekuasaan kita. Mirip dengan cara paksa. Nah, biasanya kekuasaan itu penting dalam hal politik. Jadi intinya pada pihak satu ingin selalu berada di atas pihak lain untuk mendapatkan ketaatan pihak lain. Otoritas penguasa. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut apa itu otoritas penguasa, terlebih dahulu kita memahami apa arti dari penguasa. Penguasa adalah aktor yang memiliki dan menguasai aktor lain serta memiliki sumber daya untuk mempengaruhi peristiwa sesuai dengan kehendaknya. Penguasa adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dan proses untuk menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan yang ditetapkannya. Nah, dari pengertian tadi dapat dijelaskan bahwa otoritas penguasa adalah seseorang yang memiliki hak, kekuasaan, dan wewenang untuk membuat peraturan yang harus diikuti dan ditaati oleh orang lain atau pihak lain. Hancurnya kekuasaan. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun, ada beberapa tahapan proses jatuhnya kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan yang sentralistik, yaitu pemusatan kekuasaan dan kemegahan berada pada seseorang atau sekelompok penguasa. Yang kedua, kekuasaan yang mempunyai tata cara dan kebiasaan hidup dalam kemegahan. Yang ketiga, kekuasaan yang tidak memiliki pertahanan yang kuat atau tidak mempunyai kekuatan legitimasi, sehingga tinggal menantikan kehancurannya saja. Ibnu Khaldun juga menambahkan ciri sebuah kekuasaan yang mendekati kehancuran, yaitu krisis ekonomi dan krisis moral. Hancurnya kekuasaan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal dalam kekuasaan itu sendiri, namun bisa juga disebabkan oleh faktor eksternal, antara lain karena peperangan yang melibatkan dua negara atau lebih, konflik dan perang saudara, kudeta atau penggulingan kekuasaan, baik oleh militer maupun sipil, dan aksi-aksi demonstrasi yang memungkinkan pergantian kekuasaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Jean Bodin mengartikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan kekuatan dan legitimasi negara dalam menentukan dan menjalankan berbagai kebijakan. Selain itu, kedaulatan juga merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang memiliki sifat-sifat pokok. Yang pertama yaitu asli atau tidak berasal dari kekuasaan lain. Yang kedua, permanen atau tetap. Yang ketiga, tunggal atau tidak dapat dibagi-bagi. Yang terakhir, tidak terbatas atau tidak dibatasi. Pada hakikatnya, kedaulatan berlaku ke dalam dan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti kekuasaan itu diakui dan dipatuhi oleh rakyatnya sendiri. Sedangkan kedaulatan keluar berarti kemampuan dan hak negara untuk mengadakan hubungan-hubungan diplomatik, membuat perjanjian-perjanjian antar negara, dan mampu mempertahankan kemerdekaannya terhadap ancaman dan serangan dari negara lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang teori kedaulatan ketuhanan. Nah, teori ini teori pertama yang ada dalam sejarah, yang mana teori ini berasal dari Tuhan. Maksudnya adalah Tuhan itu seperti memilih orang-orang terpilih untuk menjadi penguasa di suatu daerah tersebut. Nah, teori begini itu biasanya terjadi pada zaman kerajaan Tionghoa, Cina. Jadi mereka tuh mempercayai bahwa seseorang itu udah ditakdirkan atau terlahir untuk menjadi suatu penguasa di daerah tersebut. Teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja atau disebut juga teori absolutisme merujuk pada konsep bahwa seorang raja atau penguasa memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan tidak tergantung pada otoritas lain. Teori ini mendukung gagasan bahwa penguasa memiliki hak untuk membuat keputusan tanpa adanya pembatasan atau kontrol eksternal.
Teori ini sering terkait dengan pandangan politik pada masa lalu di beberapa negara Eropa. Teori ini menyatakan bahwa raja atau penguasa memiliki hak mutlak untuk membuat keputusan dan perintah tanpa batasan pihak lain. Teori ini pula menolak ide adanya pembatasan hukum atau konstitusi yang dapat membatasi kekuasaan raja. Raja dianggap sebagai penguasa tertinggi yang tidak terikat oleh hukum atau norma tertentu. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang teori kedaulatan negara. Di sini, kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu ada pada negara, karena negara yang menciptakan hukum yang siapapun harus mentaatinya. Teori kedaulatan negara juga mengajarkan bahwa kedudukan negara lebih tinggi dari kedudukan hukum, karena kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara, yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya negara. Para penganut teori kedaulatan negara ini memiliki pandangan bahwa negara secara alamiah memiliki wewenang tertinggi untuk memerintah. Kemudian, pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. Letak dasar teori ini antara lain Jean Bodin yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum dalam suatu negara yang sifatnya tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Kemudian George Jelinek yang mengatakan bahwa hukum adalah merupakan penjelmaan dari kehendak atau kemauan negara. Masyarakat yang membuat hukum harus tunduk pada negara. Hal ini disanggah oleh Kreb yang mengatakan bahwa pada kenyataannya negara tunduk pada hukum. Namun disanggah lagi oleh Jelinek. Pada prinsipnya negara dengan sukarela mengikatkan dirinya atau menundukkan dirinya pada hukum sebagai penjelmaan dari kehendaknya sendiri. Teori kedaulatan hukum. Teori ini diungkapkan oleh Hugo Krabe. Teori ini dibuat atas dasar reaksi penyangkalan terhadap teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, hukum kedudukannya lebih tinggi daripada negara. Segala aspek kehidupan, baik itu rakyat ataupun negara, harus tunduk terhadap hukum. Artinya, yang berdaulat adalah lembaga atau orang yang berwenang mengeluarkan larangan atau perintah yang mengikat semua warga negara. Krabe mengatakan bahwa hukum tidak bersumber pada kehendak negara, tetapi hukum memiliki kedaulatan sendiri yang bersumber pada kesadaran hukum individu. Pada prinsipnya, semua baik penguasa ataupun rakyat, termasuk juga negara, harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Secara umum, teori ini membahas berbagai konsep hukum dan politik. Salah satu konsep utama yang dibahas adalah teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh John Jacob Browser. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat sipil terbentuk dari perjanjian atau kontrak antara individu-individu yang membentuknya. Dalam konteks ini, kontrak sosial menjadi dasar dari kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Teori kedaulatan rakyat. Teori ini menekankan bahwa dalam suatu negara demokratis, rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Rakyat memiliki hak untuk menentukan arah dan kebijakan negara, serta menentukan siapa yang akan diberi kekuasaan untuk menjalankan negara tersebut. Berbagai aspek demokrasi dan partisipasi rakyat, misalnya bagaimana rakyat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui pemilihan umum, referendum, atau plebisit. Selain itu, teori tersebut juga membahas bagaimana sistem pemisahan tugas antar lembaga pemerintahan dapat membantu membatasi dan mengimbangi kekuasaan, sebuah konsep yang dikenal sebagai check and balance. Konsep kedaulatan kekuasaan politik dalam konteks negara dan demokrasi, misalnya bagaimana kedaulatan dapat dilihat sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, baik dalam hubungan dengan negara-negara lain atau kedaulatan keluar maupun dalam konteks hukum tingkat negara atau kedaulatan ke dalam. Bagaimana prinsip kedaulatan rakyat dapat diterapkan dalam konteks Islam dengan menekankannya pentingnya sistem musyawarah dalam pengambilan keputusan.
Enough over the things to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little.